Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Galatia Agastya Warsana dari SMA Negeri 1 Klaten. Izinkan saya pada hari ini sebagai tim pemerintah menyampaikan pendapat saya terkait mosi dengan asumsi dapat dilakukan Dewan ini akan mengembangkan robot berbasis Artificial Intelligence atau AI yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal dalam hal penampilan, kepribadian, dan tingkah laku. Sebagai tim pemerintah, tentunya saya akan mengembangkan teknologi ini karena kematian merupakan hal yang ditakuti oleh banyak orang. Kematian adalah misteri ilahi karena kita semua tidak mengetahui kapan ajal akan menjemput kita. Kematian yang bersifat mendadak akan menyebabkan kekosongan-kekosongan peran dalam kehidupan bersosial. Contohnya seperti ini. Jika ada seorang ibu yang meninggal secara mendadak, anak-anak juga pasti mengalami gangguan psikologis karena kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seorang ibu tiba-tiba mendadak menghilang. Maka dari itu manusia akan mengalami 3 fase setelah mereka kehilangan orang-orang yang terkasih. Yang pertama adalah penolakan dalam diri. Yang kedua adalah harapan bagaimana cara orang itu dapat hidup kembali. Dan yang terakhir adalah gimana fase orang-orang akan menerima atau menjadikan orang-orang depresi. Depresi terjadi karena orang-orang yang semasa hidupnya memiliki peran yang penting tiba-tiba meninggal. Maka dari itu kita menciptakan teknologi robot AI yang bisa meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal dalam hal penampilan, kepribadian, dan tingkah laku. Robot yang diciptakan dapat difungsikan sebagai pengisi peran orang-orang yang sudah meninggal. Mungkin orang-orang yang telah meninggal semasa hidupnya masih harus menunaikan kewajiban yang harus mereka lakukan, seperti contohnya memberikan kasih sayang, menjadi teman hidup, menjadi teman ngobrol, maupun melakukan tugas-tugas yang bersifat wajib saat mereka masih hidup. Contoh saja seperti ini. Kita menciptakan sebuah robot yang meniru penampilan seorang ibu, kepribadian seorang ibu, dan tingkah laku seorang ibu dalam mengasuh anaknya. Robot ini berfungsi sebagai pengganti seorang ibu. Kita dapat lihat bersama bahwa jika anak-anak ditinggalkan tanpa sosok ibu dari kecil, maka hal itu dapat menyebabkan resiko di masa depannya. Mungkin anak-anak itu menjadi anak-anak yang kurang perhatian atau semacamnya. Nah, tentu saja robot ini sangat berguna. Maka dari itu kita harus melakukan beberapa langkah yang wajib dilakukan agar robot ini dapat bekerja dengan maksimal. Yang pertama adalah pembiasaan supaya masyarakat dapat menganggap bahwa jika kita bercengkrama dengan robot bukan merupakan hal yang tabu. Kita harus melakukan perubahan stigma masyarakat bahwa robot yang diciptakan ini bukan merupakan robot yang seperti pada umumnya. Karena robot ini merupakan robot pengganti atau peniru orang-orang yang sudah meninggal. Dan yang kedua adalah kita harus menyediakan robot ini hanya khusus untuk masyarakat-masyarakat yang sangat membutuhkan. Contohnya seperti anak yang ditinggal ibunya, ditinggal ayahnya, atau mungkin sebagai orang-orang yang membutuhkan teman hidup, ataupun orang-orang yang masih membutuhkan peran orang yang sudah meninggal dalam kehidupannya. Dan yang terakhir adalah kita harus memberikan pengawasan. Mengapa? Karena pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk mengawasi orang-orang yang mempunyai robot tersebut agar tidak melakukan hal-hal yang di luar batas kita. Kita harus mengawasi orang-orang bahwa orang-orang yang telah diberi robot ini dapat memperlakukan secara baik dan secara benar. Nah, jika ketiga hal tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana awal, maka diniscaya robot yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal dalam hal penampilan, kepribadian, dan juga tingkah laku dapat membawa hal-hal baik ke depannya untuk
kemajuan Indonesia maupun kemajuan sumber daya masyarakatnya. Terima kasih.